amazingnya ya, dalam 2 bulan dari dia pakai selang, pernafasannya dia nggak bisa itu kalau nggak pakai ini bantu pernafasannya. Dalam 2 bulan dia minum itu pernafasannya bisa dibuka. Dia cuma waktu itu minta doanya apa supaya itu alat pernafasan itu bisa dibuka, supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena dia sebenarnya kan datang ke sana liburan. Jadi dia setahun loh. Sudah setahun dalam kondisi yang begitu, yang nggak bisa apa-apa, maka cuma bisa kedip aja. Stroke. Iya, kena stroke di sana. Dan itu biayanya sudah nggak tertolong. Jadi dia cuma doa bisa bawa pulang istrinya. Jadi dia cuma minta supaya alat pernafasan, karena itu selang-selang banyak banget gitu. Jadi benar dalam 2 bulan, padahal dia cuma minum satu-satu loh. Sekarang udah sembuh total. Ya, Subah dan Nusu. Jadi dia udah nggak berusaha bantu alat pernafasan. Jadi sebelumnya dia dari alat pernafasan 24 jam, kemudian berkurang sampai akhirnya sekarang sebagian sudah bisa copot gitu. Ya, dia 1 tahun sakitnya. Tapi minum Subah sama Utsunya baru 2 bulan. Berarti jelas bukan obat dokter ya, karena udah 1 tahun. Iya, 1 tahun tidak bergerak. Ada perbaikan sekarang ya? Banyak. Dia sangat bersyukur sekali. Sekarang masih dalam proses dan dia minta ya bantu doa untuk ini supaya dia bisa bawa pulang gitu. Jadi lewat sonde pun bisa. Ya, thank you Ci. Jadi minumnya bebas, mau apapun bisa tuh, karena ini bukan obat, sekali lagi saran pun juga bebas, ya harus yang begini gitu. Tapi kalau memang ada uang, otomatis memang kalau kayak tadi kan sakitnya udah lama, pasti takaran lebih banyak akan lebih bagus. Ya, aku kalau 1 ya langsung aja. Tapi waktu pas covid gitu kan kita minumnya banyak. Waktu covid minum banyak, kalau satu-satu kan capek. Aduh. Itu memang ramai waktu Covid ya. Kapan Covid lagi kita jadi ramai lagi? Ya, meledak. Lagi banyak sekarang. Tapi mau bawa berkah ya Pak? Ya iya. Ya kalau waktu covid itu Banyak orang pesta, panen. punya karena panen masker gitu kan. Tapi itu sementara, karena apa? Kita sendiri aja waktu covid tiap hari rajin vitamin C, vitamin D, vitamin ini, zinc apa. Sekarang juga udah males kan gitu. Jadi lebih baik sih ke bisnisnya, lebih jangka panjang, bentuk jaringan lah intinya, jangan terlalu jual produk. Itu yang lagi tren tahun 2021 ya, itu lagi puncak-puncaknya kan. Yang dikirim ke rumah sakit pulang tinggal nama itu kan. Nah, mereka lebih milih ini, produk ini. Nggak ada yang berani masuk. Iya. Tapi ini Pak, bagi user yang tak suka MLM, tadi ngomongnya terakhir apa? Mulai dari bisnisnya, karena sudah ngerasain bahwa ternyata ini juga kita bisa sharing dari sisi bisnis. Banyak orang juga sekarang kondisi juga lagi butuh kerjaan. Kembali karena bisnisnya ini simple, kita modal sekali seumur hidup cuma 21 juta. Makanya tadi bilang kan nggak pakai modal karena kan awalnya buat minum sendiri, udah nggak ada modal lagi, nggak ada biaya apa-apa lagi. Kalau dulu suami aku berasa sekali trip 12 aku 12 biasanya 12 box kan orang katanya buat 6 bulan. Kalau aku mah 2 bulan udah habis. Jadi dia bilang berasa juga, yang penting kamu sembuh, ada bilang gitu. Tapi ternyata sekarang malah aku tiap hari yang gratis tuh di rumah dia yang minum sekarang. Ya kan? Malah aku sampai kirimin ke papa mama mertua di Lampung tiap bulan 4 box, di rumah minum 4 box. Malah udah gratis semua. Jadi dia investasi juga kan di saya. Malah dia minum gratis kan. Ada lagi? Ada. Selamat malam. Iya. Maaf, ini terlambat. Gini, mungkin ini bisa ke arah bisnisnya juga ya, tapi ke kualitinya saya mau lebih menekankan. Jadi gini, ada orang tua dia sakit apa itu ya Pak ya? Asam lambung. Nah, dia memakai beberapa kali ya Maya. Kemudian asam lambungnya mungkin nggak berkurang. Nah, jadi artinya saya juga belum memahami banget bagaimana cara menerangkannya. Nah,
Jadi secara awam saya udah mengatakan bahwa itu mungkin ibaratnya obat yang masih di udak-udak itu penyakitnya nanti akan berkurang. Tetapi si pasien, si ibu ini kurang percaya. Akhirnya dia diberhentikan. Nah ini yang perlu di kita, gimana cara meyakinkan ibu? Kalau nggak salah sekitar 2 box. Rekomendasi dokter, nggak ada rekomendasi dokter berarti ya. Ini seperti pengalamannya mama saya. Mama saya juga ada emah ya, reflux. Jadi kalau antara tenggorokan dengan mah itu biasa ada klep kan. Tapi kan mama saya udah umur 82 ya. Jadi itu melemah. Jadi dia punya ini asamnya suka naik. Terus makanannya juga suka naik. Jadi setiap kali dia makan dia bisa naik rasanya seperti sampai di dada gitu, seperti nggak turun gitu. Jadi setiap hari mama saya tinggal di Amerika juga, lain kota dengan saya. Jadi kalau ini kan saya setiap hari kan suka nelpon gitu. Setiap kali dia mesti ngeluh, mahnya mama nggak enak nih, mahnya mama nggak enak nih, rasanya sesek. Tapi udah diperiksa ke dokter, dokter bilang ya reflux. Jadi gimana? Ya cuma dikasih obat mah gitu untuk meredakan asemnya. Terus dia minum ini Subah dan Lutsu. Berapa lama dia? Dia sebulan aja dia udah berasa. Kenapa saya bilang berasa? Biasa orang tua kadang-kadang gengsi ya untuk ngomong ya. Dia suka nggak mau, nggak berasa apa-apa tuh, nggak berasa apa-apa. Tapi yang saya tahu, kalau sebelumnya setiap hari saya telepon, dia selalu bilang, mahnya mama nggak enak. Tapi setelah 1 bulan kemudian, 1,5 bulan, dia kalau saya telepon dia udah nggak pernah ngomong lagi. Mahnya nggak enak, nggak pernah. Jadi makan juga enak. Tapi kalau ditanya, biasa aja tuh. Jadi terus kemudian juga ada pengalaman juga. Saya punya member, ya, Susi punya mama ya. Itu benar-benar. Jadi itu karena saya yang kenalin, karena saya tinggal di Amerika. Jadi itu juga umur 82 juga begitu. Tapi dia taunya obat Amerika. Jadi dia nggak tahu namanya. Dia bilang, itu obat Amerika tuh baik loh. Bisa mahnya udah nggak ini, biasanya mahnya nggak enak. Biasa itu orang kalau udah umur tuh yang terjadi gitu karena klepnya suka udah kendor ya. Nah itu. Orang tua dua-duanya dipakai ya, Utsu sama Subah? Iya, dua-duanya. Kalau mama saya dua-duanya. Itu si teman saya punya mama, member saya juga dua-duanya. Kalau itu lebih kena ke penyakitnya ya? Jadi, kalau dua-duanya dipakai? Iya, jadi artinya dua-duanya. Itu yang temannya mama saya juga sebulan kemudian dia juga berasa nggak enakan. Dua-duanya. Biasanya dia tuh karena kemarin kan pandemi dia nggak bisa ke Singapura. Biasa itu karena dia sakit mah itu bolak-balik Singapura minum obat. Mungkin tahu ya omeprazol ya. Itu omeprazol itu obat ini. Sebenarnya itu bahaya loh obat itu. Itu bisa menyebabkan tulang kropos. Jadi be careful kalau hati-hati kalau minum obat itu. Jangan kelamaan. Jadi orang bilang ini obat mah. No. Itu be careful. Itu bisa menyebabkan kropos. Mama saya aja karena minum itu udah cukup lama sama dokter diberhentiin. Dia bilang ini nggak boleh. Yang itu pil ya? Nggak tahu namanya pil apa, omeprazol namanya. Itu obatnya mama saya. Dan obatnya teman saya punya mama juga sama omeprazol. Akhirnya OMZ ya, nggak tahu kalau di ini omeprazol. Jadi akhirnya itu diberhentikan, dia diganti dengan obat mah biasa, antacid ya. Tapi tetap aja nggak enak mahnya. Tapi begitu minum ini, sebulan aja dia udah berasa enakan. Si mamanya teman saya juga sebulan, gitu. Nah, tetap dia makannya lewat itu 2. Sebelum apa sesudah makannya? Sebelum. Pagi. Itu pengalaman mama saya ya pagi. Iya, kadang-kadang kan kalau dia udah ada asam, dia takut nih sebelum makan. Makan aja dikit dulu apa kayak gitu supaya ada isinya. Oh gitu. Kalau nggak telur gitu, telur rebus atau apa ya. Tapi balik lagi harus jaga makan juga. Jadi jangan mentang-mentang udah makan Subah sama Utsu, ya aku bisa makan sembarangan. Balik lagi kan kalau kita ada ember ya bocor, terus kalau kita isi air terus ya nggak bakal penuh-penuh kan. Nah jadi satu sisi kita perbaiki, tapi di sisi lain kita juga jaga supaya mempercepat gitu perbaikannya. Mungkin Linda bisa nambahin. Mungkin aku mau
mau sharing pengalaman dari beberapa member dulu ya, banyak banget yang kena sakit lambung. Tapi kalau aku ditanya, ini bisa buat lambung nggak? Aku selalu jawab, ini bukan obat lambung. Jadi kalau ditanya bisa buat lambung nggak, ngebantu. Tapi jangan kira kayak obat lambung, kayak misalnya lu sakit terus makan obat langsung hilang, nggak mungkin. Ya, kadang-kadang kan pasien maunya instan. Ya, Dalam jadi- seminggu harusnya ibaratnya langsung Jadi kita menurun. mesti jelasin cara kerja cara Sumba kerja. Utsu itu apa. Tapi ini bukan obat, tapi terapi. Jadi kalau dulu aku rajin banget ikut Zoom tiap hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu tuh tentang penyakit yang ngulas dokter-dokter dari AFC. Nah itu banyak banget ngebahas tentang sakit ini, sakit itu, yang membuat kita jadi tahu dan bisa jawab. Nah itu penting banget diikutin tiap jam 3 ya Ci kalau nggak salah ya. Nah jadi dari situ aku baru tahu kalau orang sakit lambung minum ini itu yang diobatin sebenarnya kalau lambung tuh luka di lambungnya. Jadi yang diobatin tuh lukanya sebenarnya gitu loh. Tapi kalau obat kan cuma kayak menekan gas doang atau apa sementara. Jadi kita tergantungan sama obat. Nah, tapi kalau ini itu dia mengobati lukanya itu ya. Gitu. Jadi kalau cara minumnya sesudah atau sebelum itu tergantung, karena beberapa pengalaman dari beberapa banyak member beda-beda. Jadi kita mesti tahu sendiri. Coba aja kalau sebelum makan enak, ya terusin sebelum makan. Tapi kalau nggak enak, ya besok makan dulu baru diminum. Jadi masing-masing orang beda-beda. Tergantung nyamannya di mana. iya gitu. Jadi sesuaiin aja dulu. Kayak dulu minum Sumba ada yang enakan pagi, tapi katanya nggak bisa tidur malam. Dia minumnya malam, suka-suka. Yang penting diminum. Jadi menyesuaikan sama diri masing-masing aja. Nah itu mesti dicoba. Tapi Zoom yang hari Sabtu itu bagus banget karena ngebahas tentang semua penyakit. Ya, makasih. Zoom hari Sabtu itu kalau misalnya ketinggalan, teman-teman bisa buka dari Facebooknya Life Science, itu masih ada rekamannya. Jadi Oh itu iya, nggak hilang. nah bisa dilihat tuh yang Jadi tinggal cari aja. Topiknya beda-beda memang tiap Jadi Sabtu itu. kita jawabnya kayak lebih profesional gitu. Aku aja bahasa kayak kok pintar amat sekarang. Kayak dokter gitu. Di sini jadi dokter semua nih ya. Jadi otodidak. Oke, ada lagi. Terima kasih. Ini tadi udah lebih canggih kan jawabannya kan? Gak usah jawab jadinya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Udah ya, cukup ya. Cukup ya. Mungkin ini kayaknya kan ada tim-timnya yang datang. Mungkin dari Ci Sani dan Winda masing-masing mungkin ada pesan atau kesan untuk yang untuk AFC dan untuk timnya lah ya. Untuk kesempatan ini jarang-jarang kita, apalagi yang dari Amerika ya, jarang-jarang ada ya. Boleh silakan. Ya, thank you nih saya bisa diundang di sini. Ini sebenarnya setelah setahun lebih ya, setahun setengah ya saya join AFC ini baru yang kedua saya datang. Yang pertama minggu lalu, jadi ini kedua saya baru tahu nih, oh kantornya seperti ini gitu. Jadi ya terima kasih buat Anita, Ana, kemudian lebih lagi Ita ya yang sudah support saya. Kalau misalnya Ana dan Ita, Ana tuh upline kita yang di Kanada ya, di Vancouver ya. Itu kalau nggak ada Ana sama Ita, saya nggak akan jadi seperti sekarang ini berdiri di sini. Terus terang saya bukan tipe orang yang bisa main MLM ya. Kemudian juga Ita juga support. Tapi yang lebih saya berterima kasih lagi adalah member-member saya ini yang datang sini nih. Mereka yang membuat titik balik saya untuk jalan ini gitu ya. Jadi thank you semuanya, Wan, Lina dan Yin ya di sini. Ita apalagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau sayanya udah gue nggak mau ini. Ita yang paling sering saya tolak, kadang-kadang telepon juga. Aduh lagi udah saya decline. Tapi berarti luar biasa ya, sabar ya. Ya betul, sabar. Itanya sabar. Aku apa ya? Sebenarnya aku paling grogi kalau suruh ngomong. Tapi aku cuma mau mungkin kasih pesan kalau di sini tuh namanya bisnis network marketing. Jadi kita kerja nggak sendiri.
Jadi mau apa, saling support lah, mau downline, upline gitu ya. Jadi mau prospek siapapun kita mesti kerja sama-sama, saling bantu, baru jaringan kita kebentuk. Sama kayak Ko Budi nih ya, dari aku pertama join sampai hari ini dia selalu ada 24 jam. Lebih solid. Habis ini digangguin jam 3 pagi. Jadi contoh yang baik jadi leader. Nah, dulu aku selalu komplain misalnya, ya nih upline-nya sih nggak ngasih tahu, ya upline-nya nggak ngajak, banyak yang begitu di bawah. Dan pada akhirnya aku juga jadi upline ternyata. Ya kan? Jadi ya belajar dari upline-upline yang selalu ada, inilah buat kita. Terima kasih. Ya, insight yang bagus banget ya. Memang di sini kenapa kita semua bisa berhasil, karena kita kerja teamwork. Jadi kita di sini berhasil karena kita kerjasama. Yuk gandengan tangan. Kalau kita sendiri, yang akan kesuksesan juga sulit. Sama seperti kalau mau kerja sendiri akhirnya di konvensional. Tapi kalau kenapa kita di network, yang kau diajarkan faktor perkalian itu karena kita punya partner bisnis. Jadi kita bersyukur kita dikirimkan teman-teman yang luar biasa, partner bisnis yang luar biasa, keluarga baru. Yuk kita sama-sama sukses di AFC, kita sehat dan sukses bersama. Terima kasih. Nah, foto. Foto.